Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau lanjutkan materi kita. Tema ya, kita masuk tema. Masih di tema 1, subtema 1, kita masuki pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak ibu bisa mengikuti dengan baik ya. Oke, pada hari ini ibu akan lanjutkan materi kita pada pertemuan lalu ya, tentang keberagaman yang ada di negara kita. Hari ini ibu akan lanjutkan dengan bagaimana cara kita menghadapi perbedaan keberagaman yang kita miliki. Indonesia kaya akan keberagaman budaya, agama, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak keberagaman itu, tentu kita harus tahu bagaimana kita harus menyikapinya, ya. Oke, kita lanjutkan. Keragaman bangsa Indonesia ini sebenarnya sudah sering sekali kita dengarkan ya, ada dalam semboyan yang sangat tidak asing bagi telinga kita, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka memiliki makna beraneka ragam, tunggal memiliki makna satu, dan ika memiliki makna itu. Jadi, jika kita terjemahkan, kata Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya, agama, dan bangsa serta bahasa di daerahnya. Tadi di depan sudah Ibu sampaikan ya. Jadi sebagai warga negara yang tinggal di antara perbedaan itu, tentu kita haruslah dapat mengetahui bagaimana cara kita menyikapi perbedaan yang ada. Nah, untuk menghadapi perbedaan itu, maka kita memerlukan sikap yang namanya toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu sikap saling mengerti, saling memahami dan menerima perbedaan antar individu. Ya, jadi sikap toleransi ini tidak bisa kita paksakan kepada orang lain ya. Nah ya, itu dia. Jadi toleransi ini tidak bisa dipaksakan terhadap orang lain, tapi seharusnya setiap kita memiliki perilaku ini. Kenapa? Karena kita tahu kita berdiri di atas banyak sekali perbedaan. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini di slide yang Ibu tampilkan sudah ada beberapa contoh perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Salah satunya menghormati dan menghargai keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa. Artinya apa? Sejak awal kita sadar kita adalah negara yang kaya. Keberagaman banyak sekali di negara kita ya. Nah, negara yang kaya. Jadi, atas perbedaan yang ada ini, kita haruslah saling menghargai dan menghormati apapun itu ya. Nah, contoh, misalnya kita di daerah Pangkil ini semuanya mayoritas adalah warga yang bersuku Melayu gitu ya. Nah, jadi kita yang bersuku Melayu, kita tidak boleh merendahkan bahkan menjelek-jelekkan kebudayaan dari suku lain. Nah, itu tidak boleh. Ya, kenapa? Kita wajib menghormati dan menghargai keragaman budaya, ya. Entah itu dia orang Melayu, entah itu dia orang Bugis, entah itu dia orang Jawa dan lain sebagainya, tetap kita harus saling menghormati dan menghargai kebudayaan mereka, ya. Contoh perilaku toleransi lagi. Kita hidup berdampingan dengan budaya-budaya lain ya, selain budaya kita. Nah, jadi contoh perilaku toleransi itu diantaranya kita bisa mempelajari budaya-budaya orang lain. Nah, jadi bukan berarti kita Melayu, kita nggak boleh mempelajari budaya Jawa, budaya Minang, budaya Bugis, tidak ya. Jadi kita boleh mempelajarinya sebagai bentuk upaya melestarikan budaya yang kita miliki.
ya. Yang ketiga, kita juga mesti menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Jadi kalau ada suku lain menjalankan ritual adatnya atau lain sebagainya, kita tidak boleh menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan, itu tidak boleh. Tetap harus kita hormati, ya. Nah, itu dia sebagai contoh perilaku toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, apakah hanya itu contoh-contohnya, Bu? Tidak, masih banyak contoh perilaku lain, ya. Bisa kamu googling apa sih lagi contoh lain perilaku toleransi ini gitu. Yang jelas kamu harus tahu bahwa toleransi itu sangat diperlukan untuk kita menghadapi perbedaan yang ada di negara kita. Perbedaan apapun di sekitar kita, ya wajib kita menghadapinya dengan memiliki perilaku toleransi. Apa itu tadi toleransi? Toleransi sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Ya, sampai di situ kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke materi IPA ya, Nak ya. Pada pertemuan dahulu Ibu sudah jelaskan tentang bunyi ya. Kita sudah belajar tentang bunyi. Apa itu bunyi? Lalu dari mana bunyi itu berasal ya? Sudah sekilas Ibu ulang sedikit ya, Nak ya. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran. Jadi, segala sesuatu yang bisa terdengar oleh telinga itu adalah bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar, ya. Dan benda yang mampu menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Contoh, misalnya kita mendengar bunyi gitar, ya. Nah, jadi bunyi yang terdengar di telinga kita sudah tahu itu bunyi gitar. Lalu dari mana sumber bunyi itu? Sumber bunyi itu adalah dari alat musiknya. Apa alat musiknya? Gitar ya. Atau kita mungkin mendengar suara gendang. Lalu apa sumber bunyinya? Ya gendang ya. Nah, lalu kita juga mungkin mendengar seruling. Lalu apa sumber bunyinya? Seruling. Jadi alat yang mampu menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Dan banyak sekali sumber-sumber bunyi lainnya di sekitar kita ya. Tuh ya. Kita lanjutkan tentang sifat perambatan bunyi. Jadi sifat perambatan bunyi itu ada beberapa. Kali ini kita akan mempelajari 3 di antaranya ya. Oke, kita lihat bunyi. Yang pertama itu bunyi dapat terdengar karena melalui proses perambatan. Jadi setiap bunyi yang terdengar oleh kita itu melalui sebuah proses. Melalui proses perambatan. Ya, jadi perambatan bunyi ini membutuhkan media atau perantara-perantara tertentu. Ya, jadi bunyi dapat merambat melalui perantara atau medium. Ya, kenapa bunyi membutuhkan medium? Nah, kita lihat mediumnya apa saja, Ibu. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat biasanya dimanfaatkan untuk membuat mainan. Salah satu contohnya mainan telepon-teleponan. Mungkin kita juga sudah sering lihat bagaimana ini mainan telepon-teleponan ini ya. Nah, pada proses pembuatan mainan ini mereka memanfaatkan perambatan bunyi melalui benda padat. Jadi saat memainkan mainan teleponan ini, suara itu merambat melalui benang, ya, benang sebagai penghubung yang menuju ke telinga kita. Sehingga apa? Sehingga suara kita dari satu sisi akan terdengar ke seberang. Ya, nanti kita akan praktekkan bagaimana membuat mainannya, lalu bagaimana suara dari satu titik bisa terdengar di titik di seberangnya. Ibu akan minta nanti kamu buat mainan teleponan ini ya sebagai pengalaman kamu supaya ilmunya lebih lengket, lebih terasa, lebih teringat gitu. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, ketika batu kita adu atau kita
gesekkan atau kita benturkan di dalam air, maka bunyi yang dihasilkan oleh kedua batu itu bisa kita dengar. Kenapa? Karena hal demikian menunjukkan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda cair, ya. Dan biasanya perambatan bunyi melalui benda cair ini dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari atau menolong kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di laut, ya. Tuh pemanfaatan perambatan bunyi melalui benda cair. Kita lihat yang ketiga, perambatan bunyi melalui gas. Kita tahu udara merupakan gas, ya. Jadi udara itu gas. Oleh karena itu, kita dapat mendengarkan suara orang lain yang sedang berbicara, sedang bercakap-cakap, ya. Lalu kita juga bisa mendengar suara burung yang berkicau. Kenapa? Dikarenakan adanya getaran suara yang masuk ke telinga setelah merambat melalui udara, itu ya. Jadi kita bisa mendengar suara orang lain sedang berbicara, sedang bercerita, sedang bernyanyi. Ya, kenapa bisa terdengar? Karena suara itu masuk ke dalam telinga kita, merambat melalui udara, ya. Jadi cara perambatan bunyi itu ada 3. Melalui benda padat, melalui benda cair, melalui zat cair, dan melalui gas. Itu yang harus kamu ingat, ya. Nah, lalu di sini ada tugas kita hari ini, ya. Tugasnya seperti tadi Bu udah sampaikan bahwa kita akan bikin mainan telepon-teleponan, ya. Nah, jadi tugasnya begini. Kamu cari satu orang temanmu, terserah siapa saja, tapi harusnya teman satu kelas, ya Nak, ya. Nah, jadi cari temanmu yang satu kelas, kamu kerjakan ini berdua, ya. Apa tugasnya Ibu? Nah, tugasnya kamu buat sebuah mainan telepon-teleponan dari kaleng susu bekas, ya, menggunakan benang nilon, ya. Lalu tugasnya ajak temanmu berbicara melalui mainan, ya. Ajak temanmu berbicara melalui mainan itu, lalu catat 10 kalimat yang diucapkan oleh temanmu, ya. Jadi ucapan yang diucapkan itu haruslah kalimat yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita. Kenapa? Karena memang harus kalimat yang bermakna yang diucapkan, ya. Jadi setiap orang mencatat 10 kalimat yang diucapkan oleh temanmu, ya, dalam bermain telepon-teleponan kaleng ini. Nah, contoh kalimatnya misalnya, rumahku sangat bersih, ibu sedang membersihkan halaman, ayah sedang menanam pohon beringin, dan lain sebagainya, ya. Jadi cari kalimat-kalimat yang memang berhubungan dengan lingkungan di sekitarmu. Cari sebanyak 10, lalu kamu ucapkan, lalu kalimatmu akan dicatat oleh temanmu dari seberang menggunakan teleponmu, ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ya, seperti biasa tugasnya kamu kumpulkan jam 8 malam paling lambat, ya. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, silahkan langsung japri Ibu saja, ya. Langsung japri Ibu. Kalau sudah jelas, silahkan lakukan tugasnya. Jangan lupa foto kegiatan kalian. Kegiatan membuat telepon-teleponannya, kegiatan menggunakan telepon-teleponannya. Nah, kalian foto, kalian kirim ke Ibu, ya. Kalian foto lalu kalian kirim ke Ibu. Nah, demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan lain sebagainya. Nah, ini Ibu sudah bikin cara pembuatannya, ya. Ini seperti ini. Nah, oke. Ibu tutup, Ibu cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.